300 triliun rupiah hilang dari negeri ini. Bukan karena gempa bumi atau tsunami, tapi karena tanah yang digali tanpa izin dan nurani. Angkanya begitu besar, sampai kita mungkin butuh napas dalam untuk mencerna. 300 triliun rupiah itu setara dengan membangun 300.000 sekolah baru atau memberi makan satu provinsi selama bertahun-tahun. Tapi sayangnya, bukan untuk itu uangnya pergi. Uangnya pergi bersama asap peleburan, timah ilegal di tanah Bangka Belitung. Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke lapangan. Bukan untuk kampanye atau bagi sembako, tapi untuk melihat seberapa dalam lubang yang ditinggalkan tambang ilegal di negeri sendiri. Presiden Prabowo Subianto mengatakan total kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal di kawasan PT Timah, Kepulauan Bangka Belitung mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Angka fantastis itu berasal dari aktivitas 6 perusahaan tambang ilegal saja. Ya, 6 perusahaan. Dan sudah 300 triliun hilang. Prabowo menegaskan, pemerintah akan terus menyelamatkan uang negara dan membasmi segala bentuk penyelundupan serta pertambangan ilegal. Pemerintah tidak peduli siapa yang bermain di baliknya. Tapi di negeri yang segalanya bisa dinegosiasikan, kalimat tidak peduli siapa selalu menjadi ujian paling berat. Karena dalam kasus tambang ilegal, kata siapa itu selalu mengarah ke orang yang tak perlu ditanya namanya. Penyerahan barang rampasan negara dilakukan di kawasan PT Tinindo Internusa di Kecamatan Bukit Tinta, Kota Pangkal Pinang. Dan barang-barangnya bukan kaleng-kaleng. Tercatat ada 6 smelter yang diambil alih negara bersama 108 unit alat berat, 99 ton produk kristal timah, 94 ton timah mentah dalam ratusan blok logam, serta ratusan unit kendaraan dan peralatan tambang. Kalau di total, nilai aset yang sudah disita Kejaksaan Agung mencapai antara 6 sampai 7 triliun rupiah. Artinya, baru sekitar 2% dari total kerugian negara. 2% saja sudah segini banyaknya barang. Bayangkan 100%-nya. Kita mungkin perlu gudang seukuran satu kabupaten untuk menyimpannya. Prabowo menyebut, di antara smelter yang disegel itu ada potensi tumpukan tanah jarang yang mengandung mineral monasit, yaitu mineral penting untuk industri teknologi tinggi dan energi modern. Dan nilainya luar biasa. 1 ton monasit bisa sampai $200.000 Amerika. Sedangkan di salah satu perusahaan saja ada sekitar 4.000 ton material serupa. Kalau dikonversi, angkanya bisa bikin matematika nasional minta ampun. Ratusan ribu dolar ya. Monasit. Padahal total diketemukan limbahnya puluhan ribu ton, mendekati 4.000 ton. Di sisi lain, mantan Menko Polhukam Mahfud MD ikut angkat suara. Dalam podcast Terus Terang di YouTube pribadinya, Mahfud mengapresiasi langkah presiden yang turun langsung untuk menyita aset-aset tambang ilegal itu. Presiden memulai dengan menabung itu mulai penting turun sendiri. sebagai sebuah peristiwa. Jangan main-main. Ini ente 300 triliun, sekarang saya ambil dulu nih, gitu. Berikutnya terus harus diambil oleh Kejaksaan Agung kan, sebagai kelanjutan eksekusi, terutama kalau nanti sudah inkrah. Menurut Mahfud, langkah itu bukan sekedar penegakan hukum, tapi juga sinyal keras bahwa pemerintah siap melawan backing-backing yang selama ini melindungi tambang-tambang ilegal. Dalam kata lain, ini bukan cuma penggerebekan smelter, tapi perang terbuka melawan jenderal-jenderal bayangan yang selama ini jadi tameng hukum di lapangan. Dan ini bukan isu baru. Dalam pertambangan ilegal, kata backing sudah jadi seperti fasilitas resmi yang tak pernah dicantumkan dalam izin usaha.
Tapi Mahfud menilai langkah Prabowo turun langsung ke lapangan merupakan pukulan awal atau dalam bahasanya menabuh gong untuk penegakan hukum yang lebih luas. Dia menyebut meski baru 2% dari total kerugian negara yang berhasil diambil, tapi pesan politiknya jelas. Presiden sudah mulai menghadapi langsung para pemain besar di balik bisnis ilegal ini. Kami juga tidak segan-segan membongkar kasus-kasus korupsi besar. Bersama TNI dan Polri kami pastikan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mahfud mengingatkan pidato Prabowo di DPR beberapa waktu lalu pernah menyinggung langsung para jenderal bintang 1, 2, dan 3 yang ditenggarai masih membackingi praktik-praktik ilegal di lapangan. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Dan hari ini ia membuktikan kata-katanya dengan turun langsung ke lokasi yang dulunya dianggap terlarang untuk dijamah. Jadi, kalau ada yang bilang negara kita kaya sumber daya alam, betul. Tapi yang lebih kaya lagi adalah mereka yang berhasil memainkan sumber daya itu dari balik meja. 300 triliun rupiah itu bukan sekedar angka kerugian. Itu cermin berapa lama kita membiarkan tanah digarap tanpa izin. Dan berapa sering kita menutup mata demi kenyamanan politik. Sekarang presiden turun langsung, kita lihat apakah ini babak baru atau hanya pembuka film yang sama dengan pemain yang berbeda. Yang jelas, di negeri yang tanahnya subur dan tambangnya melimpah, yang paling sulit dicari bukanlah timah atau monasid, tapi kejujuran yang tak perlu disita lagi oleh negara. Klik like, komen, dan share kalau Prabowo tengah memerangi tambang ilegal di Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari Bicara Bangsa.